A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, setelah kita berkenalan sedikit daripada sebahagian adawatul jazam yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Kali ini kita akan mengenali dan berkenalan dengan adawatul jazam yang mana ia menjazamkan dua fi'il mudhari. Nah, kita lihat ke dalam contoh. Di sini ada may yufrid fil aqli yatkham, may yat'ab fi sigharihi yatamatta' fi kibarihi, may yajtanib adan nasi yanju min adahum, may yusafir tazdad tajaribuhu, ma tadakhir min malika yanfa'ka, ma tudayyi min waqtika tandam alaihi, ma tutslib taghram samanahu, ma tunfiq fil khairi tujza bihi. Kalau kita baca bahasnya, telah terdahulu di dalam juz yang pertama bahwasanya in itu menjazamkan dua fi'il mudhari, yang mana hasil salah satu keduanya ada yang mana yang pertama itu hasil atas adanya yang kedua. Huna na'ti ala baqiyati adawat ta'malu hadzal amal fataqul, sebagaimana in di dalam juz pertama, yang mana husul yang pertama tadi harus akibat daripada husul yang kedua. Nah, artinya ada fi'il syarat, ada jawabus syarat. Tiap misal dari contoh 4 yang pertama tadi itu menunjukkan adanya dua fi'il mudhari. Ketika kita melihat keduanya dari jihad lafaz, dari segi lafaz kita akan menemukan dua fi'il mudhari tersebut majzum hukumnya. Apabila kita melihat dari sisi makna, maka kita bisa memahami bahwasanya husul yang awal keduanya, yaitu husul yang pertama, terjadinya yang pertama itu adalah syarat bagi hasil yang kedua, atau adanya yang kedua itu adalah balasan bagi terjadinya yang pertama. Fal misal awal, lalu kita contoh yang pertama, yufidu anal ifrad fil aqdi syartun fi husulit tuhmah wa au anna tuhmah jazaul ifrad fil aqli. Nah, kita lihat contoh yang pertama, may yufrid fil aqli, barang siapa yang mana ia berlebihan di dalam makan, yatqam, maka ia akan gemuk. Maka kita akan melihat di sini al-ifrad fil aqli. Orang yang berlebihan dalam urusan makan itu adalah sebuah syarat bagi terjadinya tuhmah, yaitu kegemukan atau obesitas. Dan atau kita bisa memaknai bahwasanya obesitas itu adalah jaza, balasan bagi seseorang yang telah berlebihan dalam makan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya di sini yufrid, di situ syarat, lalu yatkhab itu adalah jazanya atau jawabnya. Jawabus syarat. Nah, wa min ajli zalika, karena menilik dari sisi makna yang demikian, maka fi'il yang pertama itu disebut dengan fi'il syarat, dan yang kedua disebut jawabus syarat atau jazaus syarat. Nah, karena melihat dari sisi makna, yang mana yang pertama yaitu may yufrid al-ifrad fil aqal tadi, itu merupakan syarat bagi terjadinya obesitas, dan obesitas itu adalah jaza, balasan ataupun jawab dari seseorang yang mana telah berlebihan dalam makan. Sehingga yufrid tadi disebut dengan fi'il syarat, dan yatkham tadi disebut dengan jawabus syarat. Seperti itu juga di contoh yang kedua, ketiga, dan keempat.
Nah, lalu di sini kita akan bertanya-tanya apa sih yang mewajibkan jazamnya dua fiil di tiap misal yang 4 pertama tadi. Nah, lalu apa yang menyebabkan yang kedua atas yang pertama? Memberikan faidah tadi apa? Kita bisa mengetahui makna itu adalah jaza, itu adalah jawab, itu adalah syarat tadi itu siapa? Nah, inna idza ikhtabarnal amsilatan wahidan. Apabila kita preteli, apabila kita uji satu persatu contoh tadi dalam najid sababan, kita tidak akan menemukan sebab kecuali adanya man yang mana ia menyebabkan apa yang menjazmkan dua fi'il mudhari wa hiya allati afadat asyarta wa lidzalika sumiyat adatu syartin jazim. Nah, sehingga karena man tadi ia menjazmkan, ia juga bisa disebut sebagai adat syartin jazim, adat syarat yang menjazmkan. Wa idza fahasna amma tadulu alaihi kalimatu man fi kulli misal minal amsatil lati indana wa kadzalika fi kulli misal ta'ti fihi wajadnaha la tadu illa alal akhir. Namun setelah kita lihat satu persatu kita bisa mengerti bahwasanya man ini kebanyakannya digunakan kepada seseorang yang berakal. Nah, apabila kita perhatikan 4 contoh yang terakhir, maka kita akan temukan bahwasanya tiap misal yang ada di sana itu ia melipati adanya dua fi'il mudhari yang telah dijazamkan. Maka hasil yang pertama itu adalah syarat agar terjadinya yang kedua. Sebagaimana contoh yang terdahulu. Nah, wa idza tasa'alna huna aidan, apabila kita bertanya-tanya apa sih yang mewajibkan jazamnya dua fi'il dalam tiap misal 4 contoh yang terakhir dan apa yang menyebabkan adanya syarat di situ. Nah, lam najid sababan, kita tidak akan menemukan sebab kecuali adanya yang mana ia seperti man yang mana menjazmkan dua fi'il mudhari dan memiliki makna syarat. Mungkin kita akan memaknai syarat di sini bisa dengan jawab syarat yaitu maka. Biasanya ada jawab syarat maka, sedangkan syarat itu bisa dengan jika, bisa dengan barang siapa, bisa dengan apa saja. Yang mana mak ini kebanyakannya dia digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Kita lihat contoh 4 soal yang terakhir. Kita ambil contoh yang ke-8. Ma tunfik fil khairi. Di sini kita akan melihat syaratnya itu karena ia tidak berakal, tidak mungkin barang siapa. Tetapi kita akan menggunakan apa di sini artinya. Apa saja yang engkau infakkan untuk kebaikan, niscaya maka engkau akan dibalas dengan sebab apa yang engkau infakkan. Atau lagi kita ambil yang contoh ke-6, ma tudayyi' min waqtika tandam alaihi. Apa saja yang engkau sia-siakan daripada waktumu, engkau akan menyesali atas waktu yang telah engkau sia-siakan. Nah, seperti itulah contoh terjemahnya. Hadza wa hunaka, dan ada pula adawat-adawat yang lain yang mana ia ta'mal dengan amal yang sebagaimana tadi kita jelaskan. Sehingga ada di sini izma, seperti in tufidus syarat, mahma mata ayyana ayna anna wa haitsuma wa kaifama wa ai. Yang mana ai ini ia tasluh li jami'il ma'ani mutaqaddimah, ia bisa bermakna dengan makna sebagaimana makna yang di atas. Dan misalnya itu ayyabustanin tadkhul tabtahij. Nah, jadi di sini ada mahma, dia kebanyakan untuk li ghairi akil, mata untuk zaman, mata yusafir akhi usafir ma'ahu. Kapanpun saudaraku ini ia bepergian, maka aku bepergian bersamanya. Misalnya lagi untuk makan tempat, aina tadhhab, kemanapun engkau pergi, ushibuka, aku akan menemanimu. Atau haisuma, atau kaifama tu'amil sadiqoka yu'amilka.
Nah, sebagaimana engkau berinteraksi dengan temanmu, seperti itulah temanmu akan berinteraksi kepadamu. Nah, lalu kita ke kaidah adawat yang mana ia menjazamkan dua fi'il, yaitu dua fi'il mudhari, ada 12 adat. In wa idma. Nah, in dan idma. Ia itu adalah huruf, yaitu harfu syartin. Nah, nanti ia disebut in dan idma itu adalah huruf syarat. Sedangkan man, wa ma, wa mahma, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa ayyun, wa jami'uha, seluruhnya itu ia disebut dengan asma, yaitu isim syarat. Jadi yang ada huruf syarat itu dia cuma dua, yaitu in dan idma, sedangkan sisanya itu adalah isim syarat. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.